Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Putri Regina Andrea Purba dengan NIM 1974201284. Saya adalah salah satu mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang Bapak berikan, yaitu yang pertama, jelaskan sejarah perkembangan pengaturan arbitrase di Indonesia. Nah, di sini yang pertama yaitu pada zaman Hindia Belanda. Pada zaman Hindia Belanda terdapat 3, yaitu golongan Eropa, golongan Bumi Putra, dan golongan Cina dan Timur Asing. Nah, pada zaman Indonesia Merdeka, yaitu untuk mencegah kevakuman hukum setelah Indonesia merdeka, diberlakukannya pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya segala badan negara dan peraturan yang ada langsung berlaku selama belum diadakannya yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dengan demikian, maka aturan arbitrase zaman Belanda masih dinyatakan berlaku di Indonesia. Yang kedua, pertanyaannya yaitu jelaskan hukum acara arbitrase yang berlaku di Indonesia. Hukum acara arbitrase yang berlaku terhadap proses penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase adalah hukum acara perdata nasional, namun apabila para pihak berkehendak lain, maka hukum acara yang berlaku merupakan hukum acara yang dikehendaki oleh para pihak. Dalam hukum acara yang terdapat lembaga arbitrase, Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI memiliki hukum acara yang tersendiri, yang terpisah dalam hukum acara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Arbitrase. Undang-Undang Arbitrase memberikan kepada lembaga arbitrase hak untuk menentukan hukum acara sendiri, namun tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Adapun pertanyaan yang selanjutnya yaitu jelaskan syarat pembatalan putusan arbitrase. Putusan arbitrase juga dapat dibatalkan oleh pihak yang bersengketa dengan meminta kepada pengadilan negeri baik terhadap sebagian atau seluruh putusan apabila diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu pertama, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Yang kedua, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang tidak disembunyikan oleh pihak lawan. Yang ketiga yaitu putusan diambil dari hasil tipu melihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Alasan-alasan pengajuan permohonan pembatalan arbitrase bersifat alternatif, artinya masing-masing alasan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Adapun pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan proses eksekusi putusan arbitrase internasional. Ada 3 proses eksekusi putusan arbitrase internasional, yaitu yang pertama, dapat dilakukan eksekusi adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum tersebut dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase yang bersangkutan. Dan yang kedua, putusan yang dapat dieksekusi memuat diktum atau amar yang bersifat kondemontoir. Menurut hukum acara perdata, suatu putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang diktumnya bersifat kondemnatoir. Yang terakhir yaitu ketiga, tindakan eksekusi dijalankan apabila termohon eksekusi sebagai pihak yang kalah atau dijatuhi hukuman yang tidak tersedia secara sukarela memenuhi perintah putusan. Demikian yang dapat saya jelaskan, Pak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.